Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri Kabinet Zakon. Sebanyak 49 nama calon menteri dipanggil ke kediaman Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Sedikitnya ada 11 menteri Kabinet Indonesia Maju di era pemerintahan Jokowi yang akan kembali mendapatkan jatah kursi menteri. Di antaranya Tito Karnavian, Pratikno, Erick Thohir, Dito Aryo Tejo, hingga Sri Mulyani. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara sejumlah wajah baru yang akan menduduki kursi menteri, di antaranya Yusril Iza Mahendra, Wakapolres Agus Andrianto, Maman Abdurrahman, politisi Golkar, dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. 3 calon menteri baru yang turut didapuk di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nazaruddin Umar, politisi Golkar Mutia Hafid, hingga Veronica Tan, mantan istri Ahok yang disebut akan menduduki kursi menteri PPA. Pemirsa, belasan rumah di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi terbakar hebat. Besarnya api menjadi tontonan warga. Kebakaran terjadi di Jalan Kalianyar RT 12 RW 2 Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Lokasi yang berada di pemukiman warga padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Menurut salah satu warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga dan menghabiskan belasan rumah. Bangunan apa? Bangunan itulah, kayu-kayu gitu. Oh, kayu-kayu. Iya. Ini yang kebakar kontrakan atau rumah hunian? Ada yang kontrakan, ada yang rumah pribadi gitu. Itu api langsung membesar atau gimana tuh, Bang? Membesar kena angin. Kejadian ini membuat warga merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri ke Kertanegara. Pemanggilan disebutkan hanya menginformasi kesediaan mereka karena pembicaraan dan diskusi sudah dilakukan sebelumnya. Prabowo bahkan mengapresiasi beberapa partai yang memasukkan nama calon menteri dari tokoh-tokoh profesional dan teknokrat, bukan dari pengurus partai. Di sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Ya. Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat. Ya. Pemirsa, menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon menteri Kabinet Zakon di Kertanegara, Jakarta, Senin sore. Sedikitnya 11 menteri di era pemerintahan Jokowi akan kembali mendapat jatah kursi menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri Kabinet Zakon. Sebanyak 49 nama calon menteri dipanggil ke kediaman Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Tak sedikit wajah lama kembali didapuk mengisi kursi kabinet. Sedikitnya ada 11 menteri Kabinet Indonesia Maju di era pemerintahan Jokowi yang akan kembali mendapatkan jatah kursi menteri. Di antaranya Tito Karnavian, Pratikno, Erick Thohir, Dito Aryo Tejo, hingga Sri Mulyani. Prabowo juga memanggil sedikitnya 5 ketua umum partai politik. 3 di antaranya masih menjabat di pemerintahan Jokowi, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara sejumlah wajah baru yang akan menduduki kursi menteri. Di antaranya Yusril Iza Mahendra, Wakapolri Agus Andrianto,
Maman Abdurrahman, politisi Golkar, dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Namun yang paling mengejutkan, 3 calon menteri baru, yakni turut didapuk di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nazaruddin Umar, politisi Golkar, Mutia Hafid, hingga Veronika Tan, mantan istri Ahok yang disebut akan menduduki kursi Menteri PPA. Tak hanya itu, sedikitnya 18 nama lain dari kalangan akademisi, politisi hingga pejabat instansi juga akan menduduki kursi menteri di 46 kementerian yang akan dibentuk Kabinet Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Okta Indra dan Dipo Muharrom melaporkan. Sementara jelang pelantikan Presiden maksud kami dan juga Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Sekjen Partai Nasdem, Hermawawi Taslim mengungkapkan partainya tidak akan masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Padahal pasca Pilpres 2024 pihak Nasdem intens melakukan lobi-lobi politik dengan Prabowo. Sepenuhnya pemerintahan ini, kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Oke? Berarti sudah diminta dan menolak untuk masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masuk nama, kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet. Presiden Joko Widodo memimpin apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sedikitnya 15.000 personil dari 16 batalion dikerahkan dalam simulasi pengamanan. Sepekan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024, Presiden Joko Widodo memimpin apel kesiapan pengamanan pelantikan di Makobrimob, Jakarta, Senin pagi. Didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto, Jokowi menaiki mobil maung menuju lapangan utama. Dalam apel pelantikan ini, Presiden Jokowi dianugerahi medali kehormatan Loka Praja Samraksana Polri dan gelar Warga Kehormatan Brimob. Menyematkan kepada beliau medali kehormatan Loka Praja Samraksana, di mana ini adalah bentuk penghormatan institusi. Presiden Jokowi juga menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti untuk 7 Satker Polri, salah satunya Korps Brimob Polri. Bareskrim Polri. Sebanyak 15.000 personil Polri dari 16 batalion dikerahkan dan mengikuti simulasi pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Ismalia dan Dede Rudi melaporkan. 5 hari jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR Ahmad Muzani langsung mengirim undangan ke sejumlah pejabat dan tokoh politik, termasuk mengundang para mantan kepala pemerintahan. Setelah Presiden yang baru mengucapkan sumpah, tentu Pak Jokowi akan duduk di deretan mantan kepala pemerintahan. Insya Allah, termasuk para kandidat calon presiden sudah kami undang. Pak Anies dan Mas Ganjar dan para kandidat wakil presidennya sudah kami undang. Ya kami akan temui beliau, akan kami undang, kami akan soani. Ya kami akan temui beliau, akan kami undang, kami akan soani. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir. Pemirsa Meet and Greet bersama para bintang Liga 1 Indonesia tentu menjadi momen spesial dan juga berkesan. Acara makin informatif lewat talk show soal investasi bersama dengan profesional dan influencer.
Sebagai bentuk apresiasi untuk pelanggan, Bank BRI menggelar Brimo Festival Playzone di Jakarta. Acara dibuka dengan sesi meet and greet bersama pemain BRI Liga 1 seperti Ryuji Utomo dan Deddy Kusnandar. Acara makin informatif lewat talk show bersama Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrianto serta influencer Raymond Chin. Kalau misalkan teman-teman pergi ke luar negeri, gitu ya, yang tadi saya sudah sampaikan, kita pun juga sudah antisipasi ya, bahwa tentu user-user kita, gitu ya, user Brimo, tentunya berharap bahwa pada saat mereka bertransaksi di sana pun juga tercover dengan entah itu dengan kartu yang tadi, gitu. Kemudian bisa untuk switching currency. Berbagai fitur di super apps Brimo diharapkan bisa melengkapi ekspektasi para pengguna. Dari Jakarta, Syahreza Sanski dan Muhammad Khairuddin melaporkan. Pemirsa, seorang pria dalam kondisi mabuk diamankan warga di Jalan Cipinang Muara, Duren Sawit, Jakarta Timur karena menganiaya ibu kandungnya. Pelaku meminta uang kepada korban untuk judi online dan mabuk minuman keras. Rizky, pria berusia 22 tahun ini diamankan warga Cipinang Muara 3, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur dengan cara diikat. Pelaku dalam kondisi mabuk. Pria ini sering terlibat keributan dengan keluarganya, bahkan dengan ibu kandungnya selalu mengancam dengan penganiayaan. Rizky menganiaya ibunya hanya untuk meminta uang demi judi online. Mau melakukan kekerasan kepada ibunya. Umurnya 22 tahun. Emang sudah berkeluarga juga dan sudah punya anak. Sepertinya kayaknya lagi pengaruh minuman gitu, alkohol. Yang saya dengar dari kakaknya, dia pernah terlibat dalam permainan kasus judi online. Pelaku diamankan polisi dari Polsek Duren Sawit dengan barang bukti stick golf. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah dicuri seorang pria yang pernah menjual mobilnya di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengamati GPS yang terpasang pada mobil. Setelah 4 bulan baru dicuri. Polisi menangkap pelaku dengan memberikan tembakan peringatan. Ya, suruh berhenti dong, berhenti. Berhenti. Tembakan peringatan dari polisi menghentikan laju mobil mewah di jalan tol Trans Jawa ruas Semarang-Batang arah Jakarta. Mobil berhenti, namun pelaku tak kunjung keluar dari mobil. Pelaku ditangkap setelah polisi mendobrak pintu. Pelaku Budi Lim, warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat melakukan pencurian terekam CCTV. Lim mencuri mobilnya yang telah dijual di Hotel Jalan Gajah Mada, Semarang. Pelaku telah menyimpan kunci cadangan dari pemilik di Salatiga yang sedang menginap di hotel. Mobil dijual oleh pihak bank sementara pelaku menunggak utang. Sengaja dipasang GPS di dalam mobil tersebut, sehingga bersangkutan tersangka ini bisa melacak dari keberadaan mobil ini. Mobil ini sempat dilacak di beberapa tempat, yang bersangkutan melihat di Hotel Tentrem, di Hotel Tentrem dan berhenti, ya bersangkutan sudah berpikir bahwa korban ini nginep di hotel tersebut. Tersangka mengaku aksi pencurian ini sudah direncanakan selama 4 bulan. Setelah melakukan pencurian, mobil rencananya akan dijual tanpa surat. 4 bulan sih waktu pas ditahan di Polsek itu 4 bulan. Rencana mau dijual berapa, Mas? 250 Pak yang tadi saya sebutkan. Jadi dari beli sampai ngambil lagi di Tentrem berapa lama? Dari 2021 saya punya mobil itu. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, seorang preman di Bandung, Jawa Barat melakukan pemalakan dan penganiayaan pada pedagang martabak. Pelaku marah hingga korban dipukuli. Polisi menangkap pelaku di rumahnya. Seorang preman melakukan pemalakan disertai penganiayaan pada penjual martabak di kawasan Pamengpek, Bandung.
Korban dianiaya berulang kali, padahal korban sedang melakukan pembungkusan martabak pada pelaku. Korban akhirnya pasrah dan menyerah. Awalnya pelaku meminta martabak untuk dibawa pulang pada korban dan korban menyanggupi. Dari laporan warga, polisi menangkap pelaku kurang dari 24 jam di Bale Endah, Bandung. Pelaku berdalih marah karena korban tidak memberikan martabak dalam bungkus kardus. Sektor ini meminta dan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan, hanya kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Nah, si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, dijerat pasal penganiayaan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. Pemirsa, ratusan modul Bus Transceiver Station atau BTS di Serpong, Tangerang Selatan, Banten akan dikirim ke China. Namun BTS yang akan dikirim ini merupakan barang curian dan nilainya 120 miliar rupiah. Bandung dan. Tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah gudang penyimpanan modul Bus Transceiver Station atau BTS di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Di dalam gudang, polisi mendapati ratusan kardus berisi modul BTS yang merupakan hasil curian di 2 lokasi berbeda, yakni di gedung ESDM, Jalan Pegangsaan Timur Menteng, dan di sebuah gudang di kawasan Kemayoran. Sindikat pencurian BTS ini terbongkar setelah polisi menangkap seorang pria yang nekat melakukan pencurian dengan menyamar sebagai pegawai PT Telkomsel dengan berbekal kartu identitas palsu. Tersangka ditangkap di sebuah hotel setelah aksinya terekam kamera CCTV. Polisi juga menangkap 4 tersangka lain yang terlibat dalam sindikat pencurian modul BTS. Rencananya ratusan modul BTS ini akan dijual ke Cina dan pelakunya masuk daftar pencarian orang. Kemudian kerugian karena satu modul ini harganya sekitar 90 juta. Jadi kerugian total berdasarkan hitungan penyidik adalah sekitar 120 miliar rupiah. Depan aja, Pak. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, dijerat pasal pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menghabiskan belasan rumah di kawasan padat Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Kebakaran terjadi di Jalan Kalianyar RT 12 RW 2 Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Lokasi yang berada di pemukiman warga padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Menurut salah satu warga, api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga dan menghabiskan belasan rumah. Bangunan apa? Bangunan itulah kayu-kayu gitu. Oh, kayu-kayu. Iya. Ini yang kebakar kontrakan atau rumah hunian? Ada yang kontrakan, ada yang rumah pribadi juga. Itu api langsung membesar atau gimana tuh, Dok? Membesar kena angin. Kejadian ini membuat warga merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri ke Kertanegara. Prabowo mengapresiasi beberapa partai yang memasukkan nama calon menteri bukan dari pengurus partai. Undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Ya. Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang.
11 menteri di era pemerintahan Jokowi akan kembali masuk kabinet. Jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memastikan puluhan calon menteri kabinet Zaken. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menteri kabinet Zaken. Sebanyak 49 nama calon menteri dipanggil ke kediaman Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Tak sedikit wajah lama kembali didapuk mengisi kursi kabinet. Sedikitnya ada 11 menteri kabinet Indonesia Maju di era pemerintahan Jokowi yang akan kembali mendapatkan jatah kursi menteri. Di antaranya Tito Karnavian Pratikno, Erick Thohir, Dito Aryotejo, hingga Sri Mulyani. Prabowo juga memanggil sedikitnya 5 ketua umum partai politik. 3 di antaranya masih menjabat di pemerintahan Jokowi, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara sejumlah wajah baru yang akan menduduki kursi menteri. Di antaranya Yusril Iza Mahendra, Wakapolri Agus Andrianto, Maman Abdurrahman, politisi Golkar, dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Namun yang paling mengejutkan, 3 calon menteri baru yakni turut didapuk di antaranya Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nazaruddin Umar, politisi Golkar Mutia Hafid, hingga Veronica Tan, mantan istri Ahok yang disebut akan menduduki kursi Menteri PPA. Tak hanya itu, sedikitnya 18 nama lain dari kalangan akademisi, politisi hingga pejabat instansi juga akan menduduki kursi menteri di 46 kementerian yang akan dibentuk Kabinet Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Okta Indra, dan Dipo Muharrom melaporkan. Sementara Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan partainya tidak akan masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran. Padahal pasca Pilpres maksud kami 2024, pihak Nasdem intens melakukan lobi-lobi politik dengan Prabowo. Sepenuhnya pemerintahan ini, kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita, pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Oke? Berarti sudah diminta dan menolak untuk masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masuk nama, kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet. Tanda tanya soal jumlah komisi di DPR RI terjawab sudah. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan 8 fraksi telah sepakat menambah 2 komisi menjadi 13 komisi DPR. Tugas 2 komisi baru 12 dan 13 akan ditentukan kemudian menyesuaikan dengan mitra kementerian. Kementerian kami masih menunggu dari pengumuman dari pemerintahan yang akan datang bagaimana mitra-mitranya, namun sampai sekarang sampai komisi 1 sampai komisi 11 masih tetap komisi 12 dan komisi 13-nya nanti akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diumumkan oleh pemerintah yang akan datang. Kementerian SDM menyelidiki penyebab terbakarnya smelter unit asam sulfat di Gresik, Jawa Timur. Smelter milik PT Freeport Indonesia baru diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kebakaran terjadi di sebuah smelter milik PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Besarnya api membuat panik para pekerja. Smelter yang terbakar berada di unit asam sulfat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran memasuki kawasan ekonomi khusus yang berjarak 7 km dari permukiman warga. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Kementerian ESDM menyelidiki penyebab terbakarnya smelter. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan.
Ribuan pendemo mendatangi gedung Mahkamah Agung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pendemo menuntut Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK terhadap terpidana kasus korupsi pengalihan izin usaha pertambangan Mardani Maming. Ribuan pendemo mendatangi gedung Mahkamah Agung di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Masa mendesak Mahkamah Agung menolak PK terpidana kasus suap izin usaha pertambangan Mardani Maming karena sudah 3 kali kalah dalam putusan pengadilan. Pengadilan tingkat pertama telah memvonis terpidana Mardani Maming bersalah dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Demo di depan kantor Wali Kota Kendari ricuh saat warga dihadang Satpol PP karena berusaha memasuki kantor Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi. Ya, warga juga menuntut kepada pemerintah Kota Kendari mengatasi banjir dan tidak mengeluarkan izin kepada pengembang perumahan yang menyebabkan banjir. Bentrokan terjadi saat warga dihadang Satpol PP memaksa masuk ke kantor Wali Kota untuk bertemu PJ Wali Kota untuk menyampaikan aspirasi. Demo menuntut ketegasan pemerintah Kota Kendari menyikapi maraknya pembangunan perumahan subsidi maupun komersil yang dinilai sembarangan dan menjadi salah satu penyebab banjir. Akibat unjuk rasa, aktivitas di Balai Kota Kendari sempat lumpuh dan baru pulih setelah demonstran membubarkan diri. Unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir ricuh. Tuduhan para pendemo tentang sumpah palsu yang disampaikan terdakwa IF disanggah pengacara terdakwa. Unjuk rasa yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan ricuh. Para pendemo menuding terdakwa Ike Farida bersumpah palsu pada kasus jual beli apartemen 12 tahun lalu. Tudingan dijawab langsung kuasa hukum terdakwa hingga terjadi keributan. Menghindari suasana semakin panas, polisi membubarkan unjuk rasa. Pada persidangan lanjutan, terdakwa kasus dugaan sumpah palsu Ike Farida meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala tuntutan. Jadi pada hari ini saya memintakan agar yang terhormat majelis hakim mengabulkan permohonan kami, yaitu mencabut dan membatalkan penahanan. Kasus bermula ketika Ike Farida menggugat sebuah perusahaan terkait pembelian unit apartemen. Namun gugatan ditolak mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, banding di Pengadilan Tinggi hingga kasasi. Namun di tingkat PK, gugatan Ike Farida dikabulkan dengan menghadirkan bukti baru atau novum. Novum rupanya pernah digunakan pada 3 sidang sebelumnya, sehingga Ike Farida diduga memberikan keterangan atau sumpah dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu di Klaten, puluhan tenda UMKM di lapangan Karanganom porak-poranda diterjang angin yang berlangsung selama 15 menit. Angin puting beliung memporak-porandakan tenda UMKM, arena bermain dan panggung musik di lapangan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah. Pengunjung dan penjual menyelamatkan diri ke rumah-rumah terdekat dari material berbahaya yang terhempas angin. Angin kencang dan hujan deras yang terjadi selama 15 menit ini juga menyebabkan tiang listrik serta sejumlah pohon tumbang. Rumah warga di 7 desa di Kecamatan Karanganom juga terdampak. Dan tahu-tahu terus hujan terus langsung semua kalungnya kabur semua. Rumah warga Dusun Belembem, Gunung Kidul, Yogyakarta juga ambruk diterjang angin puting beliung. Bangunan rumah yang digunakan sebagai dapur dan penyimpanan kayu rata dengan tanah. Tidak ada korban dalam musibah ini karena saat terjangan angin kencang penghuni rumah berada di bagian depan. Menurut data dari BPBD Gunung Kidul, puting beliung yang melanda kawasan Semin merusak 11 rumah warga.
Di Kediri, Jawa Timur, lebih dari 20 rumah warga di Desa Bongsonan dan Nanggungan, Kecamatan Kayen Kidul, rusak diterjang puting beliung. Sebuah bangunan penyimpan tabung gas LPG ambruk. Angin kencang beserta hujan deras juga menumbangkan pepohonan hingga menimpa tiang listrik. Akibatnya, suplai listrik rumah warga terputus. Menurut PLT Camat Kayen Kidul, 22 rumah di desa rusak akibat musibah alam ini. Warga diimbau waspada dengan cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi. Tim Liputan melaporkan. Kepolisian Polda Maluku Utara menerjunkan penyidik pendamping dan tim Inafis untuk membackup penyidik Satreskrim Polres Pulau Taliabu. Mereka berupaya mengungkap kasus terbakarnya speedboat yang ditumpangi calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Insiden terbakarnya speedboat Bella 72 di dermaga Bobong, Taliabu pada Sabtu kemarin yang menyebabkan 6 orang tewas, termasuk calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos. Ya Allah, kita P3 di dalam. Kepolisian Polda Maluku Utara mengerahkan tim untuk membantu proses penyelidikan dan mengungkap penyebab kebakaran speedboat. Mabes Polri juga menerjunkan tim Lab 4 ke Taliabu untuk bekerjasama dengan Polres Taliabu mencari tahu apakah murni kecelakaan atau kelalaian motoris. Keterangan ahli yang kita butuhkan penyebab atau pemeriksaan penyebab dari kebakaran yang terjadi terhadap speedboat tersebut. Jadi kita dari Polda Maluku Utara berusaha menangani perkara ini dengan cepat, dengan profesional dan semaksimal mungkin, sehingga nantinya kita harapkan kita akan mendapatkan fakta yang sebenarnya. Saat ini, polisi telah memeriksa 9 orang saksi, mengambil keterangan dari para korban dan mengamankan barang bukti, termasuk bangkai speedboat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pemirsa, 3 calon kepala daerah Jakarta memanfaatkan waktu kampanyenya. Ya benar sekali, Camar, ini Ridwan Kamil menyambangi kediaman tokoh Betawi Silviana Murni. Kun Wardana ini menemui para alumni SMP 60 Jakarta, sementara itu Rano Karno bersama Sarah Bintang Sidul menemui warga di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menyambangi kediaman tokoh Betawi Silviana Murni di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain bersilaturahmi, RK juga merayakan hari ulang tahun Silviana Murni. Dukungan tersebut menjadi penambah semangat bagi pasangan Ridho untuk terus turun ke masyarakat dan memenangkan Pilkada Jakarta 1 putaran. Cawagup Jakarta Kun Wardana Abioto berkampanye menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Dalam pertemuannya, Kun Wardana berjanji bersama Dharma Pongrekun akan menyediakan internet gratis bagi warga untuk mensejahterakan warga dan mengurangi kesenjangan sosial. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno atau Sidul berkampanye di kawasan Lubang Buaya dan Setu, Jakarta Timur. Sidul memboyong Sarah, salah satu pemeran sinetron Sidul Anak Sekolahan. Sambil memaparkan program-program kampanye, Sidul mempersilahkan Sarah berorasi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, siapa yang tidak suka dengan minuman manis ya? Selain menyegarkan, minuman manis bisa dipercaya untuk menaikkan mood. Iya, Camar. Tapi ingat ya, ini konsumsi berlebihan juga nggak bagus nih, karena bisa meningkatkan risiko penyakit, Camar. Apa saja risikonya? Ini dia liputannya untuk Anda. Pemirsa, tahu nggak kalau Indonesia menempati urutan ketiga konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terbesar di Asia Tenggara?
Bahkan data Kementerian Kesehatan mencatat ada 61,27% penduduk Indonesia di atas 3 tahun yang mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali sehari. Kira-kira kenapa ya pada suka banget minum minuman manis? Yuk kita cari tahu. Siapa yang tak suka minuman manis? Apalagi di cuaca panas seperti sekarang, minuman segar dan manis pasti jadi incaran. Refreshing, terus tuh juga kalau lagi capek, terus tuh kita minum jadi seger lagi gitu. Kalau misalnya lagi capek gitu, minuman manis tuh bisa balikin mood. Pemirsa, panas-panas kayak gini kayaknya emang enak minum yang manis-manis dan seger-seger plus dingin kali ya. Kalau gitu kita cari minuman dulu yuk. Bang, es teh manisnya satu ya. Makasih ya. Emang ini seger banget sih. Kalau udah lagi siang-siang kayak gini, udah manis, dingin. Tapi ingat pemirsa, jangan berlebihan karena ada dampak bagi kesehatan kalau kebanyakan meminum minuman yang manis. Nah, kira-kira bahayanya apa? Kita langsung tanya aja sama ahlinya. Lalu apa saran ahli gizi soal kegemaran konsumsi minuman berpemanis? Kalau kita berlebihan asupan gula, itu akan meningkatkan berbagai resiko penyakit. Salah satu yang sering kita dapatin kegemukan, diabetes. Habis itu nambah penyakit teman-temannya. Kadang-kadang saya sering dapetin, nggak sadar. Begitu disarankan cek lab, waduh, gula darahnya udah tinggi. So, bagi yang suka konsumsi minuman manis, ayo jangan berlebihan ya. Kita sebagai konsumen juga harus aware nih dengan kesehatan sendiri. Salah satunya dengan mengontrol kadar gula yang kita konsumsi. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Dipo Andi Muharram, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ayo hidup sehat!